Bab 1236 Peradaban Makam Langit. Di dunia Suantian yang berada di ambang kehancuran, cahaya pedang dan cahaya api bertabrakan dengan keras seperti dua planet. Bang! Hanya dalam sekejap, dunia Suantian yang sudah di ambang kehancuran dan musnah, tidak mampu lagi menahan kekuatan keduanya dan langsung musnah, berubah menjadi ruang gelap tanpa waktu dan ruang. Sander Ye menebas pilar api itu dengan satu tebasan pedang, tetapi dia juga terhempas oleh kekuatan mengerikan yang meletus darinya. Dalam proses terhempasnya, tubuh dan jiwanya mulai terbakar. Bukanlah dia terbakar atas inisiatifnya sendiri, melainkan kekuatan pilar petir yang menyala-nyala itu melingkupinya, dan rasa terbakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Sander Ye tenang. Dia menggoyangkan pedang di tangan kanannya dan kekuatan pedang melesat keluar dengan bebas dari dalam keluar. Dalam sekejap, pilar api dan petir yang menutupi tubuhnya menghilang sepenuhnya. Tetapi saat dia berhenti, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Di kejauhan, Pendeta Tao Zhang memegang sabuk dewa di tangan kanannya dan membentuk formula Tao dengan tangan kirinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, sering dikatakan bahwa kultivator pedang adalah yang paling sulit dihadapi. Seperti yang diharapkan, ayo lanjutkan. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan mengepalkannya dengan kuat. Bang! Di atas Sander Ye, di ruang dan waktu yang rusak, sebuah tangan raksasa yang menopang langit tiba-tiba muncul. Tangan raksasa ini dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu muncul, perubahan kehidupan dan napas kuno tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi, seolah-olah itu berasal dari miliaran tahun yang lalu. Tangan Langito. Di luar, ekspresi biksu di belakang Fasa Fan tiba-tiba menjadi serius ketika dia melihat tangan ini. Tangan Langito. Mendengar perkataan biksu itu, pelayan Dewa Pei dan dua pelayan dewa lainnya semuanya tercengang, terkejut, dan heran. Tangan Langito. Tidak banyak orang di alam semesta ini yang mengenal orang ini, tetapi dalam peradaban kosmik tingkat ke-9, dia dikenal oleh semua orang, termasuk wanita dan anak-anak. Karena Langito ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan dalam peradaban makam langit, dan dia akan layak menikmati makam langit yang legendaris nanti, tetapi sejak lahirnya seluruh peradaban makam langit, tidak lebih dari 10 orang yang layak menikmati makam langit. Tangan Langito adalah kekuatan magis yang luar biasa yang pernah diciptakannya. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dengan kekuatan tak terbatas dan mendominasi seluruh era. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Pendeta Tao Zhang benar-benar telah mempelajari keterampilan ajaib ini. Fasa Fan yang berada di depan, melirik tangan dewa dan hanya tersenyum tipis, lalu dia melirik ke arah dunia bencana. Di dunia Suantian yang hancur, dengan munculnya tangan Langito, kekuatan Dao Agung yang bukan milik dunia ini tiba-tiba menyebar dari surga ke bumi. Tekanan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mendarat di dunia ini, itu seperti gelombang besar yang menghancurkan dan mencekik. Saat Sander Ye merasakan kengerian tekanan ini, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya, tetapi pada saat berikutnya, tatapan matanya terfokus, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang setinggi 1000 kaki yang menjulang dari tanah. Pedang Yi tangan kiri, King Xuan di tangan kanan. Pada saat ini, kekuatan pedang dan semangat bertarung Sander Ye mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan semua orang, Sander Ye menebas tangan dewa dengan kedua pedangnya. Dia memilih untuk bersikap tangguh. Bang! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari dunia Suantian ini, dan kemudian gelombang kejut yang dihasilkan oleh kedua kekuatan itu menyebar dengan hebat. Sander Ye juga dikejutkan oleh gelombang kejut itu dan mundur dengan hebat. Dalam proses mundur, tubuhnya benar-benar retak sedikit demi sedikit, dan darah terus mengalir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye akhirnya berhenti. Pada saat ini,
Tubuhnya sudah rusak parah dan kesadarannya sudah sedikit kabur. Di antara langit dan bumi, kekuatan surga masih ada dan terus-menerus mengikis kekuatan pedangnya. Di luar, pelayan Dewa Pei dan yang lainnya menatap Sander Ye. Meskipun Sander Ye dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini, mereka tetap terkejut dengan kekuatan Sander Ye. Itu adalah tangan Langito. Semacam kekuatan magis dari peradaban kosmik tingkat 9, dan itu bukan kekuatan magis biasa. Meskipun pendeta Tao ini mungkin tidak mengolahnya secara ekstrim, itu sudah sangat menakutkan. Tangan ini dapat dengan mudah memusnahkan peradaban kosmik tingkat 7. Tetapi pada saat ini, Sander Ye mampu bertahan. Fasafan yang terkemuka menatap Sander Ye di dunia Suantian yang hancur dengan tatapan tenang. Di seberang Sander Ye, pendeta Tao Zhang juga sedikit terkejut. Dia menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, kamu benar-benar mengejutkan pendeta Tao tua sepertiku." Buang-buang kata saja. Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Bang! Lautan darah melonjak. Kekuatan garis keturunan iblis gila. Ketika Sander Ye mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, kekuatan pedangnya langsung berubah secara kualitatif. Kekuatan pedang yang kuat benar-benar menghancurkan ruang dan waktu yang gelap ini. Di seberang Sander Ye, senyum di wajah pendeta Tao Zhang berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba dia membuat gerakan Tao dengan tangan kirinya, dan dalam sekejap, perisai energi 8 diagram menghalangi di depannya. Bang! Saat Sander Ye mengayunkan pedangnya, perisai energi 8 diagram hancur, tetapi pendeta Tao Zhang telah mundur ribuan kaki jauhnya. Dia membentuk mantra Tao di tangan kirinya di depan dadanya, dan cahaya ilahi Tao muncul di sekujur tubuhnya. Tepat saat Sander Ye menghilang lagi, pendeta Tao Zhang tiba-tiba mengarahkan tangan kirinya ke arah Sander Ye dan berkata, "Segel." Bang! Tiba-tiba, seluruh ruang dan waktu yang gelap menjadi padat, lalu rantai aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Kunci jiwa Dao. Di luar, di belakang Fasafan, biksu itu tiba-tiba berbicara. Dia menatap pendeta Tao itu dengan tatapan serius di matanya. Kunci jiwa Dao. Salah satu dari 10 kekuatan magis Taoisme. Setelah digunakan, hukum sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya akan terkondensasi menjadi sebuah kunci. Siapapun yang terkunci olehnya akan segera terjerat dalam sebab akibat dan akan mati. Biksu itu menatap pendeta Tao Zhang dan berkata dengan suara yang dalam, "Pendeta Tao tua ini benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu." Dia telah bersama pendeta Tao Zhang paling lama, tetapi sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang kekuatan pendeta Tao Zhang, karena dia jarang melihat pendeta Tao Zhang beraksi, dan pendeta Tao Zhang biasanya tertawa dan bercanda, tidak terlihat seperti seorang ahli. Tetapi ketika dia beraksi pada saat ini, dia menyadari bahwa keterampilan pendeta Tao Zhang benar-benar tersembunyi sangat dalam. Pelayan Dewa Pei dan 2 pelayan dewa lainnya juga agak terkejut. Kekuatan pendeta Tao ini dianggap kuat bahkan dalam peradaban kosmik tingkat 9. Apalagi peradaban kosmik tingkat 8. Fasafan yang memimpin tampak tenang seperti biasa, tanpa ada gejolak di matanya. Dalam ruang dan waktu yang gelap itu, dengan munculnya kunci jiwa Dao ini, kecepatan Sander Ye tiba-tiba melambat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketika dia sampai pada jarak 10 kaki di depan pendeta Zhang, dia tiba-tiba merasa dirinya menjadi sangat berat, seolah-olah dia sedang ditekan oleh puluhan ribu gunung. Kunci jiwa Dao. Karma menimpal. Jika sebelumnya dia memiliki takdir dan keberuntungan, maka tidak ada sebab akibat yang dapat memengaruhinya. Tetapi kini, takdir telah sirna, sehingga dia tidak dapat lagi menghindar dari pengaruh sebab akibat. Ketika semua konsekuensinya menimpanya, Sander Ye merasa tercekik. Apa sebab dan akibat? Akan ada akibat untuk setiap sebab, dan pada saat ini,
sebab dan akibat ini bukanlah sebab dan akibat Sander Ye sendiri, tetapi sebab dan akibat orang lain. Pendeta Tao Zhang ini menggunakan cara yang sangat kuat untuk memaksakan sebab dan akibat orang lain kepadanya, membuatnya menanggung sebab dan akibat orang lain. Dengan kekuatan kausal yang dihasilkan oleh sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya yang ditambahkan ke tubuhnya, Sander Ye merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan, terutama jiwanya yang benar-benar tak tertahankan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Sander Ye merasa bahwa dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan kekuatan darah dan kekuatan pedang keluar dari tubuhnya. Tetapi, bahkan kekuatan darah dan kekuatan pedang tidak dapat memaksa kembali berbagai sebab dan akibat pada tubuhnya. Pada saat ini, hati Sander Ye terkejut. Bukan dia yang terkejut dengan dahsyatnya kekuatan kausal itu, tetapi bibinya. Pada awalnya, dia dilindungi oleh bibinya, dan segala macam sebab akibat tidak memengaruhinya. Oleh karena itu, dia tidak merasa takut dengan apa yang disebut hukum sebab akibat, atau dia mengabaikan saja apa yang disebut hukum sebab akibat, karena tidak ada hukum sebab akibat yang dapat memengaruhinya. Itu juga karena hal ini, dia jarang mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelumnya, dan melakukan apapun yang dia inginkan, karena dia sama sekali tidak takut dengan hukum sebab akibat, karena hukum sebab akibat tidak dapat memengaruhinya. Tetapi saat ini, tanpa perlindungan bibinya, dia menyadari betapa mengerikan kekuatan sebab dan akibat. Bahkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan pedangnya sulit dilawan. Sander Ye memegang kedua pedang itu erat-erat di tangannya. Kekuatan garis keturunan iblis gila dan jiwa pedang yang gila di tubuhnya melonjak keluar seperti air pasang. Dia ingin mengusir kekuatan kausal dalam dirinya, tetapi semuanya sia-sia. Kekuatan darah dan jiwa pedang hanya bisa menunda kekuatan kausal untuk melahapnya. Akan tetapi, kekuatan kausal tersebut jumlahnya meningkat dan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mendongak. Bang! Garis keturunan Fana. Garis keturunan Yan Huang. 3 garis keturunan muncul di saat yang sama. Dalam sekejap, kekuatan kausal yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dipaksa mundur. Di seberangnya, pendeta Tao itu mengerutkan kening dan tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Sander Ye di Jalan Dao. Dalam sekejap, area tempat Sander Ye berada ditutupi oleh sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pendeta Tao Zhang yang tidak jauh darinya. 3 jenis kekuatan garis keturunan melonjak di sekelilingnya, ditambah dengan jiwa pedang dan momentum pedangnya sendiri. Pada saat ini, auranya sangat menakutkan, dan bahkan kekuatan sebab akibat tidak dapat mendekatinya. Sander Ye tiba-tiba menebas dengan pedang di kedua tangannya. 2 cahaya pedang jatuh berdampingan. Jelbel. Di depan Sander Ye, sebuah jalan besar yang terkunci telah dibuka olehnya. Saat berikutnya, dia memaksa keluar dan langsung menuju ke pendeta Zhang. Di belakangnya, kunci jalan itu tidak menghilang, melainkan mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sander Ye menatap pendeta Tao Zhang. Dia tahu betul bahwa dia harus menyimpan pria di depannya terlebih dahulu, jika tidak, kekuatan sebab akibat akan melahapnya sampai mati. Melihat Sander Ye datang untuk membunuhnya, pendeta Zhang tampak sangat tenang. Tiba-tiba, 3 batang dupa merah darah yang menyala muncul di tangan kirinya. Dia diam-diam melafalkan mantra kuno, aromanya begitu kuat sehingga bereaksi terhadap alam semesta. Aku akan menyalakan aromanya dan menembus gerbang surga. Aku akan berdoa kepada penguasa surga untuk dunia bawah dan menghancurkan semua makhluk hidup. Suara itu jatuh. Bang! Tiba-tiba sebuah patung megah setinggi 1000 kaki muncul dari belakang pendeta Tao Zhang. Langito menunjukkan mukjizat. Orang terkuat di peradaban kosmik tingkat 9.
Bersambung.